Pinay Pungawi memilih untuk kepergian tokoh sendiri dan beliau senang untuk tokoh sendiri. Ini tokoh dia Oki Gunung ikut kesian tokoh kadang-kadang. Ang tokoh lagi Pinay Pungawi opuli Guntanun dulu boros tuwakan ang iri na ko. Dulu pa iklanan ng TV akanon ang inumon iri naman ako inumon akanon. Perlu ko Pinay Pungawi cumati dan umat ang rakyat ikiwan o ingkokoton. Ikali ng Pinay Pungawi sebagai umat lebih-lebih po. Dua gumuit pilihan kepastian tokoh. Isaya pilihan tokoh Pinay Pungawi. Saya ada perubah tokoh pagkumpalan. Memilih tokoh lampu dan tumanong tetap dari Kristus ang kehendak daw. Kaya ito manuntahan ang tokoh di boros tawapan. Manuntahan ang tokoh di pengusuman tawapan. Ini na Pinay Pungawi kapalajaran kapagbayan ini magkali pembahasan Kaisot di Joshua pinusuk di umat Israel dan memilih Isaya sambal kebayukan siya. Ini aku tuan di Posori Dialog di ketumbayan di Tulur Nawi Posori Dialog di Tuhan kinarahingan. Simbang Nabi turun ke pemilih ke semoga Tuhan dengan saudara-saudari kita pada masa ini zaman ini memang hidup kita penuh dengan cabaran, godaan, dan sebab itulah saudara-saudari kita perlu menjadi umat dan rakyat yang mempunyai pendirian. Jangan kita hanyut dalam arus masyarakat yang sedang begitu kuat mengenai perkara-perkara yang melibatkan politik, yang melibatkan sosial, melibatkan macam-macam. Kita perlu mempunyai pendirian. Coba kita pikirkan saudara-saudari, hidup kita ini kalau kita biarkan orang lain menentukan hidup kita ini, maka tentu sekali mudah juga kita tidak payah berpikir, kita tidak payah membuat pilihan. Apa susah-susah? Kalau iklan di TV bilang Malaysia kita sudah merdeka 55 tahun. Ya betul, tapi kita mesti pikir apakah benar itu? Atau hanya Malaya yang merdeka 55, salah dengan Sarawak berapa? Kita mesti pandai berpikir. Demikian juga saudara-saudari dengan iklan-iklan di TV, membawa iklan apa yang bagus untuk dimakan, apa yang bagus untuk diminum, apa yang bagus untuk itu dan ini dan itu nanti kita ikut. Jadi kalau inilah cara hidup kita saudara-saudari, sampai bila kita pandai memilih sendiri, mempunyai pendirian sendiri. Perlu saudara-saudari, ini dalam hidup kita sehari-hari. Dalam iman juga saudara-saudari, perlu kita membuat pilihan. Ya memang di sekeliling kita pada masa ini begitu banyak sekali tarikan. Ya, tarikan percaya kepada agama itu, agama ini dengan tarikan masing-masing. Ada peluang, ada uang. Sebagai umat Kristen, pengikut-pengikut Yesus, kita perlu pandai memilih, berani memilih, dan berani bertindak lain daripada yang biasa. Jangan kita menjadi umat ikut-ikutan.
tidak ada pendirian. Sebab itulah saudara-saudari, mengapa kita ini selalu saya katakan ramai sekali. Kuantiti tidak ada masalah, tetapi kualiti iman perlu kita benar-benar bangunkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam dimana, ya, dalam KKD kita, misalnya. Ini penting. Karena tanpa pendirian saudara-saudari, memang kita terus-menerus menjadi hamba kepada idea-idea, slogan-slogan orang lain, idea-idea, slogan-slogan agama lain, dan sebagainya. Kita mesti mempunyai pendirian, keyakinan. Kita sudah dibaptis, sudah berjanji mengikut Yesus, dan memang kita akui kita ini lemah. Tetapi waktu kita dibaptis, kita telah menerima Roh Kudus yang membolehkan kita. Kenapa kita takut? Kenapa kita terus lemah? Itulah sebab tiap-tiap hari kita perlu berdoa kepada Roh Kudus, minta kekuatan, minta kebijaksanaan, supaya pandai memilih dan memihak kepada Yesus Tuhan kita. Tetapi saudara-saudari, sebelum kita dapat melakukan itu dalam diri kita, dalam keluarga kita, perlu kita pahami bahwa iman Kristiani kita adalah bersifat relasi pribadi dengan pribadi Yesus. Bukan, kepercayaan kita ini bukanlah berdasar kepada idea, berdasar kepada slogan, berdasar kepada apa itu dan ini, tetapi seperti kata Sri Paus Benedict XVI, iman kita perlu berasas kepada pribadi Yesus. Apabila kita sudah menjalin persahabatan yang akrab, relasi yang akrab dengan pribadi Yesus, tentu sekali akan lahir pada diri kita ingin mengenali Dia, ingin mengasihi Dia walau apapun, dan ingin mentaati Dia. Inilah saudara-saudari dasar yang kuat yang perlu kita tanam, perlu kita tumbuhkan dalam diri kita untuk menghadapi cabaran-cabaran iman semasa ini. Ya. Jadi mari kita ingat saudara-saudari, jangan kita jadi penuntut Yesus seperti mana dikatakan Injil tadi. Sudah tidak dapat menerima kata-kata Yesus itu, mereka meninggalkan Yesus. Yesus bertanya kepada setiap kita, lebih-lebih apabila kita berhadapan dengan cabaran iman, apakah kamu juga mau meninggalkan aku? Seperti mana saya katakan selalu saudara-saudari, kita perlu ingatkan diri kita. Meninggalkan Yesus itu senang semasa kita di dunia ini, ya, memilih untuk itu dan ini, meninggalkan Yesus. Tetapi ingatlah, iman kita ini bukan sekedar di dunia. Iman kita ini sampai di akhirat ada akibatnya. Itulah sebab Yesus mengatakan, kalau kamu memihak aku, ya, memilih aku semasa hidup kamu di dunia ini, aku juga mengenal kamu, memihak kepada kamu di hadapan Bapa-Ku di surga. Tetapi jikalau kamu menyangkal aku di dunia ini, aku juga akan menyangkal kamu di hadapan Bapa-Ku di surga. Bacalah Matius 10